underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, Pengadilan Negeri Muara Tebo Jambi menghukum pembunuh gajah yang telah merusak kebunnya selama 1 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar 75 juta rupiah. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Gajah yang dibunuh itu namanya Dadang. Gajah yang berusia 6 tahun, di mana gajah tersebut, si Dadang tersebut, lehernya telah ditempelin, dikalungin alat GPRS. Ya. Artinya bahwa gajah tersebut sedang dalam pemantauan dari ahli-ahli binatang langka. Lah kok yo nekat loh. Ya, ada yang berani membunuh. Ya, alasannya merusak ladangnya dia. Betul. Ini memang dilema. Yang satu ladangnya rusak mendapatkan kerugian. Yang satu gajahnya itu merupakan binatang yang dilindungi. Ini tujuan pemerintah melindungi gajah itu kan tujuan yang sifatnya global. Gajah sudah makin lama makin habis. Besok anak cucu kita hanya bisa lihat gambarnya saja. Seperti dinosaurus itu sekarang sudah hilang. Dinosaurus hilang karena faktor alam. Tapi kalau gajah musnah itu faktor manusia. Lah, gajah yang dilindungi ini patut harus dipertahankan. Jadi kalau ini rusak ladangnya orang tersebut, ya mestinya orang tersebut tidak boleh membunuh. Karena itu binatang yang dilindungi. Langkahnya dia harus lapor kepada yang berwajib, ya agar dicari solusinya. Nah, kalau dia berani membunuh dan ternyata hukumannya 1 tahun 6 bulan dan didenda 75 juta, itu ya terlalu kecil. Karena banyak sekali kasus gajah yang dilindungi itu dibunuh padahal yang diambil gadingnya. Jadi ini harusnya hukumannya harus lebih berat. Bagaimana dengan pertimbangan keduanya dihukum lebih ringan karena mereka sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya dan umurnya sudah tua, 78 tahun. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, di dalam melakukan pembunuhan terhadap gajah ini memang tidak dilakukan sendiri oleh pesakitan Soekarno, tapi dia dibantu oleh tetangganya. Soekarno memang berumur 78 tahun, sedangkan tetangganya belum setua itu. Menurut Undang-Undang Konservasi, untuk binatang yang dilindungi, hukuman maksimalnya adalah 5 tahun. Dan dendanya adalah 100 juta. Dengan alasan bahwa sidangnya sopan, dan menyesali perbuatannya, maka hakim hatinya luluh untuk menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan. Sedangkan tetangga yang usianya muda itu cuman dihukum 1 tahun. Ini ya mengusik mengusik rasa keadilan kita. Mengenai umur 78, oke lah, itu menjadi faktor yang meringankan. Kasihan udah tua, tetapi sebetulnya hukum yang dilanggar itu kan tidak melihat orang umur berapa kan, kecuali anak-anak yang tidak tahu. Jadi hukuman hakim ini terlalu ringan sehingga dikhawatirkan, dan ini sudah terbukti, pembunuhan satwa-satwa yang dilindungi itu terjadi terus. Ya mestinya harusnya dihukum seberat-beratnya 5 tahun dan denda 100 juta. Terutama untuk tetangganya yang membantu yang masih umurnya belum setua itu. Sedangkan yang tua ini ya kalau memang mau dikorting ya korting 6 bulan, jadi hukumannya 4,5 tahun. Dengan demikian semua orang tahu bahwa sekarang kalau kamu berani membunuh binatang yang dilindungi, hukumannya adalah berat. Apakah ketentuan hukuman itu sudah termasuk hukuman yang berat, Om Bob? Ya, kalau tujuannya memang menghendaki untuk mencegah terjadinya pembunuhan terhadap satwa-satwa yang dilindungi, hukuman 5 tahun tadi itu jangan diistilahkan maksimum, tetapi harus minimal, sehingga hakim mempunyai keleluasaan untuk menjatuhkan yang lebih berat. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Ya, dengan demikian tujuan dari
undang-undang melindungi binatang yang hampir punah ini menjadi efektif. Ya. Jadi lebih bagus pemerintah sekarang menyusun undang-undang baru supaya hukuman itu diperberat dengan mengganti kata-kata maksimal menjadi minimal. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om